Renungan Minggu Biasa ke-28 tahun B. Juallah segala yang kau miliki dan ikutlah aku. Bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 7-11. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12-13. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 17-30. Saudara-saudariku terkasih, menjadi pengikut Kristus 100% tidak gampang. Dari 100 orang anak yang ditanya, apa cita-citamu? Sebagian besar akan menjawab menjadi dokter, pengusaha, polisi, tentara, dan hanya 1-2 orang yang memiliki cita-cita menjadi imam atau biarawan-biarawati. Allah tidak mempersoalkan keinginan dan cita-cita manusia. Yang ditekankan oleh Allah dari 3 bacaan hari ini adalah kesungguhan manusia untuk menjawab panggilan Allah dan kesungguhan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada manusia. Bacaan-bacaan hari ini menegaskan hal-hal ini. Bacaan pertama, penulis kitab Kebijaksanaan menegaskan bahwa kebijaksanaan yang bersumber dari Allah dan diterima dari Allah adalah satu anugerah yang paling berharga melebihi semua harta kekayaan dunia. Ia akan menomorsatukan kebijaksanaan daripada kekayaan, kegantengan, kecantikan, kemolekan, dan lain-lain. Ia akan mengutamakan sikap lepas bebas dari kekayaan, kehormatan, keangkuhan, kenikmatan, dan mengutamakan sikap berpikir sebelum berbicara, bersikap adil dan tidak egois, teguh pada pendirian, selalu menomorsatukan, mencoba untuk memahami orang lain, menerima orang lain apa adanya, dan tidak berpikir impulsif dan memiliki tujuan yang jelas serta fokus hidup yang dikehendaki Allah. Kedua, penulis kitab Ibrani juga menyebutkan bahwa kebijaksanaan itu tidak lain adalah sabda Allah yang hidup dan penuh daya dalam diri manusia. Sabda Allah itu laksana pedang bermata dua. Ia mengubah sikap hidup para nabi untuk menjadi saksi-saksinya. Ia mengutus sabdanya datang ke dunia dan menjelma menjadi manusia. Dan sabda ini yang mengajak manusia agar setia menjadi manusia yang baik, benar, adil, dan bijaksana. Maka ketiga, dalam kisah Injil hari ini, sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara manusia, yakni dalam diri Yesus Kristus, mengajak sang pemuda untuk meninggalkan segala-galanya dan mengikutinya. Juallah segala harta milikmu dan ikutlah aku. Di sini Yesus menuntut sang pemuda itu dan mengajak para murid lain agar sungguh-sungguh mengikuti dia. Sungguh-sungguh artinya mereka harus sanggup berjuang untuk menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan Allah, bukan dalam kerajaan dunia. Mereka dituntut agar bukan saja menjadi pengikut Kristus, tetapi mengikuti Kristus dengan setia, bertanggung jawab, dan mau mengorbankan diri dan harta demi dan untuk Kristus. Mereka dituntut untuk mengikuti Yesus secara sungguh dalam arti bahwa mereka tidak hanya menjadi orang kudus, tetapi kekudusan mereka harus menghantar orang lain kepada Kristus, yakni mengalami keselamatan Allah. Hal yang paling berat bagi sang pemuda dan para murid yang lain dalam mengikuti Yesus Kristus adalah melepaskan segala kekayaan dan mengikuti Dia. Baginya, orang muda itu dan kita, tuntutan ini terlalu mahal harganya,
sehingga tidak sanggup menerima dan pulang ke rumah dengan keadaan sedih. Saudara-saudariku terkasih, keterikatan kita pada harta yang berlebihan pada zaman ini kadang membuat kita tidak bijaksana dalam hidup, tidak bebas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, tidak mengajak kita untuk lebih memfokuskan diri pada hal kerajaan Allah, tetapi pada hal kerajaan dunia. Maka tuntutan Allah dan Yesus bagi kita sekalian adalah sungguh menjadi pengikut yang setia dan bijaksana. Artinya apa? Kita coba berusaha untuk mempraktekkan hal-hal ini dalam hidup kita. Kita berpikir sebelum berbicara, kita bersikap adil dan tidak egois, kita teguh pada pendirian, selalu mencoba memahami orang lain, menerima orang lain apa adanya, dan tidak bertindak impulsif dan memiliki tujuan yang jelas, serta fokuskan dirimu pada hal yang dikehendaki Allah, bukan yang dikehendaki manusia. Juallah segala milikmu dan ikutlah